Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya, yang tiada putus-putusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita, disampaikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tak akan pernah mampu dapat menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu luas diberikan kepada kita. Terkadang kita sering lalai terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kita sering lupa terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kita tidak bersyukur terkadang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi Allah tetap sayang dan tetap memperdulikan dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang dapat hadir ke rumah Allah yang mulia ini, di hari yang mulia ini, semua kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah seperti kita hari ini. Kita yang hadir di sini adalah orang yang mendapatkan nikmat secara sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita tidak mendapatkan kesehatan itu secara sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua diberikan Allah kepada kita adalah nikmat keimanan. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita, mereka tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya terkadang goyah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memutuskan untuk menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar ketika mereka menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah semakin hari iman itu semakin menipis, bahkan bisa sampai hilang, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat selanjutnya diberikan Allah kepada kita adalah kesempatan. Kita diluangkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dan lain hal sebagainya. Maka hal ini adalah nikmat yang sempurna diberikan Allah kepada kita. Ketika nikmat ini secara sempurna diberikan Allah kepada kita, Allah tak minta bayar, Allah tak minta ganti. Allah hanya satu ingin daripada kita, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah engkau kepada aku, kata Allah, dan jangan kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam pada sama-sama kita sampaikan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan lazimnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dan janji pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tak ada pertolongan dari siapapun, maka Nabi Muhammad lah yang memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata muqaddimah khutbah yang telah disampaikan khatib tadi, khatib membacakan sebuah ayat dari surah Al-Hasyr ayat ke-18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang engkau bawa untuk hari akhirat kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kau lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa untuk setiap kita mempersiapkan bekal yang akan kita bawa menuju akhirat yang kekal abadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini cuma sementara. Kita semuanya menunggu giliran saja. Kita menunggu antrian saja. Hari ini si A, hari besok si B, hari berikutnya mungkin kita yang akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak rupanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berada di perantauan, dia tidak berkeinginan untuk kekal abadi berada di kampung perantauannya. Dia suatu waktu akan balik ke kampung halamannya. Merugilah seseorang yang sudah jauh-jauh merantau, menghabiskan banyak energi dan waktu, ketika balik ke kampung halamannya tak membawa apa-apapun untuk demi modal kehidupan selanjutnya di kampung halamannya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seseorang ketika datang waktu yang pasti datang, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sampai masa yang pasti itu kita tidak mempersiapkan apa-apa untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat kekal abadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Di dalam hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal ibadah, kata Nabi. Hal tantadhiruna illa faqran musiya aw ghinan mutaghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujahiza. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, segeralah beramal ibadah. Ada 7 poin yang disampaikan Rasulullah SAW, tapi dengan keadaan waktu yang singkat ini kita sampaikan 5 poin hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal ibadah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang masa yang pertama. Apa masa yang pertama? Al-faqrul munsiyah, kefakiran sampai membuat lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada saudara-saudara kita yang di Ramadan yang tahun lalu, Ramadan kemarin, kenapa abang tak berpuasa, Bang? Kenapa Pak tak puasa, Pak? Kenapa Ocu tak puasa, Cu? Hidup payah, ekonomi sulit, anak sekolah, anak kuliah, kojo bowi, dan lain sebagainya. Alasan ekonomi sulit, tak sempat beramal ibadah, lupa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi sangatlah sulit katanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal ibadah sebelum sampai masa yang pertama, kefakiran yang sampai membuat lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh perjalanan, lama hidup di dunia ini, banyak yang akan kita lihat dan kita rasakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makna kefakiran. Makna kefakiran itu, fakir di sini maknanya bisa 2 konotasinya. Yang pertama, memang seseorang itu ekonominya sulit. Yang kedua, karena memang seseorang itu sudah kaya raya, tapi mereka memiliki sifat yang tamak. Tamak itu apa? Al-faqrun hadir, kekurangan-kekurangan yang selalu hadir di dalam dirinya. Uang 10.000 kalau disedekahkan 2.000, dia tak lagi 10.000. Uang 50.000 disedekahkan ke anak yatim 5.000, dia tidak lagi 50.000. Sampai 1 juta, sampai 10 juta, sampai 100 juta, bahkan sampai tak terhitung lagi jumlahnya. Tetapi sifat kekurangan-kekurangan itu tetap selalu hadir di dalam hatinya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, badiru bil amal, segeralah kalian beramal ibadah, kata Nabi sebelum sampai masa yang kedua. Apa dia?
Aulinan mutoliyah, kekayaan yang sampai melewati batas sampai tak bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu hidupnya susah, dahulu hidupnya payah. Alhamdulillah karena dia berusaha, Allah bukakan jalan untuknya sehingga sampailah pada satu titik ia merasa kekayaannya itu sudah banyak sampai melewati batas sehingga melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ditanya, "Kenapa tak puasa? Kenapa tak salat Jumat?" Hidup payah. Sekarang kenapa Pak tak pergi salat Jumat? Kenapa tak berjemaah lagi? Kenapa tak berpuasa di bulan suci Ramadan? Pagi hari belum lagi terbit matahari sudah berangkat panen ikan. Jam 7 pagi pergi melihat anggota panen sawit di kebun yang di atas bukit sana. Balik dari kebun sawit, agen pupuk masuk, agen minyak masuk, agen gula masuk, sampai masuk agen gula masuk, agen tepung masuk, semuanya sibuk karena perkara dunia. Tak sempat lagi beramal ibadah, habis waktunya karena beribadah, habis waktunya karena berusaha, mencari dunia, mencari harta, mengumpulkan harta yang akan ditinggalkan kepada ahli warisnya sampai ia lupa untuk persiapannya di akhirat kelak. Ahli waris ketika kita wafat dia akan sibuk membagi-bagi dan dia akan lupa. Sehari, 2, 3 hari dia akan menangis. Seminggu setelah itu dia akan sibuk dengan membagi harta yang telah ditinggalkan orang tuanya. Alladzi jama'a malahu 'addada, mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhlada, mereka mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Segeralah kita beramal ibadah sebelum sampai masa yang ketiga. Au maradan mufsida, sakit yang merusak badan. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir ke masjid ini karena Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat yang mahal harganya, tak tertukar dengan materi, tak tertukar dengan harta. Allah berikan semua itu gratis kepada kita, tak terhitung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang di luar sana menjual harta bendanya, menjual tanahnya, menjual mobilnya, menjual tanahnya demi kesehatan bisa bernafas dengan baik. Hari ini Allah berikan itu secara sempurna kepada kita. Allah tak minta bayar. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW kesempatan enaknya, nikmatnya beramal ibadah ini ketika badan masih sehat seperti kita hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya, betapa hancurnya hati ketika seseorang hamba itu selama waktu sehatnya tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba masa sakit yang sudah berada di akhir ujung umurnya, baru sampai hidayah ke dalam hatinya. Apa yang mau dikata? Tak bisa lagi berbuat banyak. Ketika dengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meneteskan air mata. Meneteskan air mata boleh jadi karena dahulu masa sehat tak pernah menggunakan waktunya dengan baik, atau karena selama hidupnya, selama sehatnya ia gunakan waktunya dengan baik, selalu berjamaah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada masa itu hatinya hibah, hatinya kesihan, sedih karena tidak bisa lagi berjamaah bersama dengan jemaah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal, segeralah kita semuanya beramal ibadah sebelum sampai masa yang keempat, au haraman mufnida, masa tua yang menguruskan. Tua kita panjang umur sampai umur 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, bahkan tua renta ini disebut bahasa kitanya adalah pikun. Pikun ini dahulu kalau kita tahu ini adalah usia orang yang sudah di atas 80 tahun. Sekarang hadirin yang dirahmati Allah, pikun ini tak lagi mengenal usia. Banyak orang umur 40 tahun sudah pikun, banyak orang umur 45, 50 sudah payah, sudah pikun. Tak lagi sinkron antara akal dan mulutnya, tak lagi bisa beramal ibadah, tak bisa lagi berbuat apa-apa selain tidur di tempat tidurnya yang telah disediakan di rumahnya oleh keluarganya. Hanya bisa menunggu disuapi, diminumkan, didudukkan, dan seterusnya. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW, segeralah kita beramal ibadah sampai masa itu kepada kita. Sakit yang menguruskan, masa tua yang menguruskan kepada kita, yang tak bisa lagi beramal ibadah. Maka ketika hari ini usia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
masih diberikan usia yang muda, kuat, kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Segala yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita ini merupakan titipan. Yang namanya titipan, hadirin yang berbahagia, perlu kita garis bawahi. Yang namanya titipan, sewaktu-waktu titipan ini bisa saja diambil oleh yang maha memiliki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memiliki kadar waktu sampai masa tertentu, memiliki batasan. Tak selamanya kita akan sehat, tak selamanya kita akan muda, tak selamanya kita akan kuat. Maka sebelum masa itu sampai dijemput, diambil, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita gunakan untuk kebaikan. Yang kelima, yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baliru bil amal. Segeralah kita semua beramal ibadah, kata Nabi Muhammad SAW. Sebelum sampai masa yang kelima, apa dia? Masa au mautan mujahiza, kematian yang datang secara tiba-tiba. Kematian yang pasti datang, kematian yang pasti menghampiri. Kita tak tahu berapa kali malaikat maut ini mencabut, melihat kita, menengok kita di dalam keadaan sehari semalam. Kita tak tahu berapa kali malaikat maut ini bolak-balik ke rumah kita, melihat kita semua. Oh, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat. Tak mungkin malaikat maut akan menjemput kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Wa likulli ummatin ajal. Setiap orang itu, setiap umat itu memiliki ajal. Ajal itu apa? Batasan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah sampai, mereka tak dapat mampu memajukan atau memundurkan walaupun itu hanyalah sesaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dilengahkan dengan hidup dan kehidupan di dunia ini sampai kita melupakan bahwa kita pasti akan pulang. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sejago apapun kita di dunia ini, tetap garis finish akhir dari hidup ini adalah garis kematian. Sebelum mati itu datang kepada kita, inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita di dunia ini. Boleh jadi Ramadan terakhir kita adalah Ramadan yang telah berlalu kemarin. Kita tak akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Betapa banyak di antara teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, tahun kemarin, Ramadan tahun yang dulu, mereka masih bersama dengan kita. Tapi Ramadan yang kemarin ini, tahun ini mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Boleh jadi kemarin mereka dan kita yang akan berada di belakang mereka, mengikuti langkah mereka yang akan digosong orang ke dalam liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita sampaikan di akhir khutbah ini adalah mari bersama-sama kita menjaga salat kita. Kita tekankan kembali, mari bersama kita pelihara dan kita jaga salat kita. Awwalu yuhasabu lil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dilihat dari seorang hamba itu di hari kiamat adalah as-shalah, salatnya. Idza saluhat sairul amali, apabila salatnya baik maka akan baik seluruh amal ibadahnya. Wa idza fasadat sairul amali, apabila salatnya rusak maka rusaklah segala amal ibadahnya. Betapa ruginya kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu diberikan Allah azan tetap berkumandang, orang sibuk berjamaah, kita sibuk dengan aktivitas kita, dengan kesibukan kita masing-masing. Kita tak hiraukan lagi salat berjamaah. Padahal ini adalah hal yang paling utama, yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah salat jemaah. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mungkin waktu yang telah berlalu kita jarang berjemaah di waktu 5 waktu salat ini. Mulai saat ini mari kita sadari, kita perhatikan diri kita hisab diri kita, lihat apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan kekal abadi yaitu akhirat ketika kita sampai ke sana dan kita tak akan pernah kembali lagi ke dunia yang fana ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mengingatkan di dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Falastin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.